semuanya. Akhirnya kita sampai di The Manipulated part terakhir, menyaksikan pertempuran terakhir antara Bak Taejung melawan An Yo-han yang telah menjebaknya. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. 박태중이 예? Detektif Il-guk mendapat telepon dari atasannya. Sipir Jae-chul juga mendapat telepon dari atasannya kepala Bak untuk segera kembali ke penjara. Dia protes Bak Taejung belum tertangkap. 바로 출동하겠습니다. Il-guk juga meminta Jae-chul untuk kembali ke lapas. Tapi Jae-chul tentu tak terima. Dia harus tahu apa yang terjadi. Il-guk pun memperbolehkan Jae-chul ikut. Pak Noh dan Yeon-bi sedang di bengkel. Mereka akan mengambil mobil yang diperbaiki. Pak Noh memberitahu putrinya Taejung menelponnya. Mereka akan bertemu di Seoul, meminta putrinya tetap di Busan. Itu membuat Yeon-bi marah. Tiba-tiba banyak mobil yang datang. Petugas langsung menangkap Pak Noh. Il-guk membicarakan tuduhannya. Dia ditangkap atas dugaan pembunuhan Dewan Baik Sangman. Pak Noh dan Yeon-bi bingung, berteriak memanggil ayahnya yang akan dibawa. Jae-chul juga protes apa yang terjadi. 지금 이양에 적응이 된다. Mobil patroli yang membawa Pak Noh sampai di kepolisian Metro Seoul. Wartawan dan media sudah sampai menghujani pertanyaan. Noh Hyung-sik adalah buronan yang diburu kepolisian. Residivis yang baru bebas setelah 20 tahun di penjara. Diduga telah berulang kali mengirim ancaman ke Dewan Baek. Taejung yang sudah di Seoul sedang berada di stasiun. Dia juga melihat berita itu. Dia sangat kaget dan yakin kasus ini juga diatur oleh Yo-han. Pak Noh sudah di ruangan interogasi. Sampel DNA-nya diambil. Dia dicecar pertanyaan, kenapa dia melakukannya. Pak Noh tentu tak mengaku, apalagi dia dituduh mengirim surat ancaman. Sementara Yeon-bi sudah berteriak di luar. Dia ingin masuk, jangan halangi dia. Petugas mengatakan ini penahanan darurat, tersangka tak bisa ditemui. Yeon-bi berteriak, dia putrinya, ini tak adil. Di dalam semua bukti foto ditunjukkan, termasuk area TKP. Pak Noh tetap membantah, dia tak pernah mengunjungi tempat itu. Kedua detektif menunjukkan bukti valid DNA Dewan Baek ditemukan di rumahnya. Ternyata itulah sebabnya Yo-han mengunjungi rumah Pak Noh yang kosong tempo hari, meletakkan bukti DNA itu. Rumah Pak Noh diperiksa, banyak bukti di sana. Pengacara yang ditugaskan juga menunjukkan semua dokumen itu. Ini sangat sulit. Pak Noh sangat yakin ini sama dengan kejadian yang menimpa Taejung dan sudah diatur. Pengacara ini akan pergi. Dia tak bisa membantu kalau Pak Noh tak jujur. Pak Noh sangat kesal memikirkan putrinya yang sendirian. Dia dalam bahaya. Pak Noh memberontak, tapi dia dibawa secara paksa ke dalam tahanan. Il-guk datang ke sana. Dia mendapat tugas dari atasannya, kasus ini harus segera ke pengadilan. Il-guk juga berkata putrinya juga kemungkinan berkomplot. Itu membuat Pak Noh sangat marah. Putrinya tak ada hubungannya dengan ini. Dia mengancam Il-guk. Il-guk pun marah dan mengejeknya. Pak Noh memohon jangan sentuh putrinya. Il-guk dengan sombong menyuruhnya mengaku. Jika tidak, mereka akan menahan putrinya. Itu membuat Pak Noh Hyung-sik sangat marah. Dia berteriak dan memaki Il-guk. Orang ini tertawa dan tak peduli. Pak Noh sangat sedih memikirkan putrinya. Taejung segera datang ke toko elektronik. Tempat itu berantakan. Taejung memanggil Yeon-bi dan dia menemukan CCTV tersembunyi. Ini ulah Yo-han. Dia marah dan menghancurkannya. Taejung sangat kesal karena Pak Noh yang baik padanya terseret. Dia mendengar suara di luar. Ternyata Yeon-bi sibuk membersihkan kaca yang dicoret. Taejung segera menyeret gadis ini mengajaknya bicara. Mereka telah dipermainkan. Kasus ini rekayasa. Yeon-bi frustasi. Apa yang bisa mereka lakukan? Tak ada yang percaya dengan mereka. Apa gunanya? Yeon-bi protes dan menangis. Sekarang ayahnya juga terlibat. Sebenarnya gadis ini sangat menyayangi ayahnya. Dia tak sanggup melihat ayahnya di penjara lagi. Taejung meminta maaf. Ini semua salahnya. Dia berjanji akan mencari solusinya. Taejung pergi dari sana.
Eunbi menangis memanggilnya. Dia sangat sedih, tak bisa membendung air matanya. Dan ternyata seniman yang dipanggil Areli adalah Johan sendiri. Dia sangat terobsesi dengan penderitaan manusia. Pahatan patung yang dia buat akan diatur untuk dibeli kliennya sendiri agar harganya mahal dan dia semakin terkenal. 전시회? Kepala pelayan Yoh memujinya. Ini karyanya yang ke-100. Bagaimana jika dia membuka identitasnya? Sekarang sudah saatnya orang tahu siapa Areli sebenarnya. Johan sangat senang melihat karya seninya. Ini adalah obsesinya. 너무 중독적을 보는 게 Sementara Taejung yang panik mencoba menelpon Johan. Kenapa dia melakukan ini? Taejung memohon, jangan libatkan orang yang tak bersalah. Mereka bisa bertemu dan menyelesaikannya. 대화할 용의가 생겼. 한 사람 끌어들이지 말고 Johan mengejeknya. Sekarang baru dia mau bicara. Taejung berteriak apa maunya. Johan memberinya pilihan. Johan meminta Taejung datang ke kotak telepon yang membuatnya jadi tersangka dulu. Buka isinya. Di sana ada pisau. Itulah senjata yang menghabisi Dewan Baek. Bawa pisau itu, serahkan dirinya, lalu kembali ke penjara. Pilihan kedua, dia bisa tuliskan uang yang dia mau, lalu bekerja untuknya. Korbankan Pak Noh Yongsik. Taejung sangat kesal. Kenapa dia melakukan ini? 재밌냐? Johan dengan sombong berkata, mereka hanya kebetulan berada di tempat yang tepat. Dia melakukan ini karena menyenangkan. Apalagi dia kesal melihat hubungannya dengan Pak Noh yang sangat baik. Itu membuatnya muak. Taejung pun berkata dia menang, menutup teleponnya dan segera pergi dari sana. Johan marah, kenapa orang ini selalu melawannya? Pak Noh terdiam di tahanan, mengingat semua momen menyenangkan dengan putrinya. Dulu waktu dia di penjara, Eunbi kecil selalu mengunjunginya. Dia selalu membela ayahnya, berkelahi dengan teman-teman yang mengejek ayahnya. Pak Noh memberi nasihat ke putri kecilnya. Dia berjanji mencari banyak uang di sini, tapi dia harus baik dan menurut dengan neneknya. Mulai sekarang, Pak Noh melarang Eunbi menemuinya lagi. Dia tak ingin anaknya diejek lagi. Anggap saja dia tak mengenalnya. Itu membuat Eunbi kesal, sedih merasa ditolak ayahnya sendiri. Itulah yang membuat Eunbi sangat marah pada ayahnya. Di hari kepulangannya dari penjara, Pak Noh datang ke toko warisan ayahnya. Inilah pertama kalinya dia bertemu lagi dengan Eunbi. Eunbi menatapnya dingin. Jangan panggil namanya. Dia tahu ayahnya akan tinggal di sini. Eunbi memilih untuk pergi, tapi Pak Noh menolak. Biarlah dia yang pergi. Gadis ini tak tahan melihat ayahnya menderita lagi. Dia yang akan pergi, tinggal di rumah temannya, tapi ayahnya harus membayar sewa. Pak Noh tahu inilah kesempatan yang diberikan anaknya. Dia menerimanya. Ternyata Pak Noh juga mendengarkan percakapan Eunbi dengan temannya. Sebenarnya Eunbi sangat rindu dengan ayahnya. Temannya berkata kenapa dia bersikap dingin. Dia harus berubah. Dan uang yang diambil Eunbi sebenarnya ditabung untuk Pak Noh sendiri. Pak Noh yang ditahanan sangat sedih memikirkan putrinya. Akhirnya seorang pengacara pengganti berhasil membawa Eunbi masuk dan membiarkannya bicara dengan Pak Noh. Waktu mereka hanya 5 menit. Eunbi langsung bertanya bagaimana makanannya, apa dia dianiaya. Pak Noh memintanya jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia memohon ke putrinya, jika ada yang bertanya, katakan dia tak tahu apa-apa. Buka laci tersembunyi di bawah mejanya, semua uang ada di sana. Waktu berkunjung habis, Eunbi menangis melihat ayahnya pergi. Sementara di penjara, Jae-chul dan sipir yang lain melihat berita. Noh Yongsik mengaku bahwa dialah yang melakukan kejahatan atas Dewan Baek. Jae-chul kesal dan keluar dari ruang makan. Johan juga tertawa melihat itu. Jae-chul segera ke kantor polisi. Dia dan Il-guk melihat detektif menginterogasi Pak Noh. Pak Noh di dalam mengaku memang dia yang melakukannya. Dengan semua bukti jadikan dia tersangka. Il-guk tentu senang. Jae-chul tak sedikit pun percaya. Dia merasa ini salah. Dia bicara dengan Il-guk tentang tahanan di penjara. Tak semuanya seperti yang terlihat. Tak semua tahanan jahat. Dia yakin kasus ini tak dilakukan oleh Pak Noh. Dia pasti berbohong untuk melindungi putrinya. Il-guk mengejeknya. Dia terus saja mengganggu.
Keduanya berdebat. Jae-chul mengancamnya. Itu membuat Il-guk marah. Lakukan saja tugasnya sebagai sipir penjara. Malam itu Tae-jung sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan. Kantor kepolisian heboh. Seseorang datang mengaku dialah yang sebenarnya menghabisi Deon Baek. Semua petugas keluar. Tae-jung berdiri dengan pisau di tangannya. Dia membuang pisaunya. Dan Tae-jung segera ditahan. Il-guk meminta barang bukti dibawa. 반갑네. 예, 칼 챙겨. Pak No Hyung-sik segera dibebaskan. Dia heran dengan apa yang terjadi. Tak sengaja berpapasan dengan Tae-jung. Pak No memanggilnya. Dia sadar apa yang terjadi. Tae-jung datang menghentikannya. Tae-jung dimasukkan ke dalam tahanan. Tae-jung merasa putus asa. Apa yang harus dilakukannya? Lawannya terlalu berat. NB sedang di toko, menonton video masa kecilnya. Dan suara terdengar di luar. Ayahnya masuk. Gadis ini menangis dan berteriak memintanya pergi. Dia selalu memikul kesalahan orang lain. Pak No segera memeluk putrinya, meminta maaf. Dia tak akan melakukannya lagi. Il-guk ditelepon oleh Yohan, bertanya apa yang terjadi. Il-guk pun menceritakan Tae-jung datang menyerahkan diri. Dengan bukti itu, mereka harus melepaskan Pak No. Yohan menjawab dia akan datang ke sana sendiri. Malam itu, Yohan memang datang ke sana. Il-guk segera memerintahkan petugas yang di dalam keluar. Yohan bicara dengan Tae-jung. Kenapa dia melakukan ini? Dia memberinya pilihan. Kenapa dia mengaku? Biarkan saja No Hyung-sik yang mati memikul kesalahannya. Dia kesal Tae-jung tak pernah menjawab pertanyaannya. Tae-jung menjawab sejak awal pertanyaannya salah. Dia tak perlu menjawabnya. Selama ini dia sangat penasaran, ingin tahu siapa Yohan dan kenapa dia melakukannya. Yohan pun sangat kesal. Tanggunglah semua kesalahan ini. Dia bisa mati di penjara. Yohan pun menelpon kepala penjara Bak. Tae-jung sudah tahanan seumur hidup, jadi tak ada gunanya dia masuk penjara lagi. Dia meminta kepala Bak untuk menghabisinya. Atur rencananya. Kepala Bak segera mengiyakannya. Besoknya mobil penjara datang. Jae-chul turun. Dia datang menjemput tahanan 2802, Bak Tae-jung. Petugas menjemputnya ke tahanan. Tae-jung akan dipindahkan ke penjara. Tae-jung pun memberikan tangannya untuk diborgol. Il-guk meminta Jae-chul menandatangani dokumen. 신문 일정이 Dia memarahi Jae-chul yang memindahkan Tae-jung terlalu awal. Jae-chul berkata, dia hanya mengikuti perintah. 신청호에 지나가십시오. Jae-chul membawa Tae-jung dimasukkan ke mobil dan kembali diborgol. Memberi kode, mereka segera berangkat. Mereka berdua mengobrol. Jae-chul bertanya kenapa barang di loker dan bukti dokumen diberikan padanya. Tae-jung menjawab itu adalah barang yang penting karena dia percaya padanya. 맞아요. 포기했습니다. Jae-chul bertanya apa dia menyerah sekarang. Dia tahu Tae-jung bukan pelakunya. Tae-jung menjawab dia harus melakukan ini. Pak No adalah orang yang penting baginya. 어떤 사람이니까요. Jae-chul memberi perintah ke sopir untuk berhenti di sebuah rest area. Si sopir segera pergi ke toilet. Jae-chul mengambil alih kemudi, langsung pergi dari sana. Tae-jung heran apa yang sipir ini lakukan. Jae-chul memacu mobil itu kencang dan berhenti di sebuah tempat yang sepi. Dia segera membuka borgol Tae-jung dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam, kejar orang itu. Di sebelah ada mobil yang sudah menunggunya. Dia sudah mengaturnya. Dia berharap jika mereka bertemu lagi, jangan dipenjara. Jae-chul sebenarnya sudah mempelajari semua dokumen yang diberikan Tae-jung padanya, bahkan semua rekaman audio. Itu membuatnya sangat yakin Tae-jung tak bersalah. Semua dokumen itu valid. Dia juga mendengar kepala penjara Bak bicara dengan seseorang, mengatur hukuman untuk tahanan 2802. Dia semakin yakin ini nyata. Ini adalah jebakan untuk Tae-jung. Jae-chul sudah siap dengan segala risikonya. Tae-jung segera berlari melewati lorong. Dia menemukan mobil yang terparkir. Pak No dan Eun-bi sudah menunggunya. Tae-jung tak bisa menahan air matanya.
Jae-chul sampai di lapas, langsung ke ruangan kepala bak. Orang ini marah kenapa dia sendirian. Mana tahanan 2802? Jae-chul segera mengunci pintu. Kepala bak memakinya. Apa dia ingin dipecat? Jae-chul yang tak tahan menghajar kepala bak. Dia sudah melaporkan ini ke komisi disiplin. Tutup mulutnya, membuat kepala bak terdiam. Sebuah pameran seni di rumah lelang. Johan akhirnya mengungkapkan siapa dirinya sebagai seniman art rally yang misterius. Media heboh dengan berita itu. Di toko elektronik, Pak Noh sudah menyiapkan banyak barang dan spare part untuk Taejung. Kali ini Eunbi juga membantu. Mari tangkap bajingan itu. Taejung memacu motornya, diikuti oleh mobil Pak Noh. Mereka sampai di suatu tempat. Taejung segera mengambil kunci yang tersembunyi, membuka tempat itu. Eunbi dan Pak Noh ikut masuk. Taejung berkata ini adalah gudang milik ibunya. Dulu ibu Taejung merawat tanaman di sini. Semua tanaman di situ sudah layu dan mati. Pak Noh heran kenapa tak di toko elektroniknya saja. Taejung mengeluarkan kamera dan penyadap. Tokonya sudah tak aman lagi. Taejung menangis melihat tempat itu. Di meja banyak foto kenangan masa lalu, foto ibu dan adiknya. Sementara di gedung lelang pameran seni, acara besok akan dimulai. Johan sangat senang. Taejung sudah berhasil diatasi. Kepala penjara Bak tiba-tiba menelponnya, memberikan kabar Bak Taejung sudah bundir tadi malam. Dia sendiri yang memeriksa jasadnya. Johan tak menyangkanya, orang seperti itu akhirnya menyerah. Ternyata sipir Jae-chul lah yang memaksanya menelpon Johan. Jae-chul sudah memegang bukti suap dan korupsi kepala Bak. Kepala Bak terpaksa menurutinya. Dia sempat menggoda sipir Jae-chul, lepaskan dia dan dia akan membagi balok emas untuknya. Tentu Jae-chul tak peduli. Johan agak ragu, orang seperti Taejung akhirnya menyerah. Sementara di gudang, Taejung sedang mengumpulkan barang bukti kejahatan yang dilakukan Johan. Mereka melihat brosur semua patung pahatan Johan, karya art rally. Menurut ucapan Dokyung, kasus kejahatan dimanipulasi terjadi 10 hari sebelum atau sesudah lelang. Dan para pelaku ditangkap 1 minggu setelah lelang dilakukan, seperti kasus Taejung. Artinya pahatan itu digunakan untuk menutupi semua kasus kejahatannya, menjadi trofi untuk Johan. Ada patung yang mirip dengan Taejung. Mereka tak habis pikir Johan jahat sekali. Dan lelang akan dimulai besok. Mereka akan menyusup masuk. Sementara di lapas, sipir Jae-chul menunggu komisi disiplin datang dari Kementerian Hukum. Orang-orang yang ditunggunya datang. Jae-chul segera menyerahkan dokumen bukti. Tapi yang ditangkap malah dirinya. Ternyata kepala Bak sudah berkolusi. Dan tuduhan itu dibalikan. Dia mentertawakan Jae-chul yang dibawa. Promosi lelang seniman art rally ada di mana-mana. Akan diadakan besok malam di Galeri Seni Mirai. Taejung memacu motornya. Besok sorenya, Johan sampai di galeri. Para tamu yang akan mengikuti lelang juga sudah berdatangan. Acara itu bikin heboh, karena ini karya art rally yang ke-100. Patung yang akan dilelang disinari spotlight lampu. Host membuka acara. Mereka memulai lelang ini. Ini menjadi karya yang istimewa. Harga dibuka di angka 6 miliar won dengan kelipatan 300 juta won. Orang-orang mulai menawar. Harganya terus naik. Sudah 7,5 miliar. Bahkan kepala Yoh juga ikut menawar. Ternyata ada tawaran yang tinggi dari ruangan privat. Kepala pelayan Yoh mencoba menaikkan harga. Akhirnya tamu di ruang privat memenangkan lelang di angka 10 miliar won. Johan melihat ke ruangan itu. Dia sangat penasaran siapa yang memenangkan lelang ini. Dan host juga mengumumkan malam ini Arleli sendiri yang akan memberikan karyanya ke pemenang lelang. Arleli diminta naik ke atas panggung. Tapi Johan dengan ditemani pengawalnya menuju ruangan privat. Dan pintu dibuka. Yang mengejutkan ternyata Bae Do-kyung masih hidup. Dia menyapa Johan. 오랜만이야 친구야.
Ternyata di malam sebelumnya, Taejung menemui Do Kyung yang sedang dirawat di rumah sakit, mengatakan apa yang terjadi pada keluarganya. Do Kyung yang sudah dendam dengan Yohan akan melakukan sesuatu, apalagi kedua orang tuanya juga dihabisi oleh Yohan. Petugas dari kepolisian datang menangkap Yohan dengan tuduhan pembunuhan berencana, membantu dan bersekongkol menghilangkan barang bukti. Yohan diborgol segera dibawa. Do Kyung memakinya. Yohan bertemu dengan para pelayan Yoh di luar. Dia akan menangani ini, meminta wanita ini mengurus sesuatu untuknya. Yohan segera dibawa. Dan Eunbi merekam kejadian ini. Sementara di penjara, Yo Doksu dipanggil. Di gudang, Taejung membawa semua perlengkapannya. Pak Noh datang memberi kabar, Yohan ditangkap polisi. Tapi Taejung yakin orang itu akan segera bebas. Rencananya dia harus masuk ke kediamannya, mengambil semua barang bukti, agar bajingan itu tak bisa lolos lagi. Di ruangan interogasi, Do Kyung menyerahkan semua bukti yang dia punya, bahkan ponselnya yang rusak dulu. Dia mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Kepolisian kaget mendengarnya. Karena cedera, dia akan dikembalikan ke rumah sakit. Eunbi sedang mengawasi di rumah lelang. Dia melihat semua anak buah Yohan sedang sibuk memindahkan barang. Kepala Yoh juga memberi catatan ke kurir kemana mereka harus mengantarnya. Luilan diminta pergi dari sana. Truk-truk pun pergi dari gudang lelang Mirai. Dan salah satu mobil dihalangi. Ternyata ketiga teman lama Taejung ikut membantu. Taejung sudah menggantikan seorang sopir, menyamar dan membawa truk itu menuju kediaman Yohan. Dia meminta Eunbi untuk berjaga di dekat ayahnya. Kabari jika terjadi sesuatu. Yohan dimasukkan ke dalam tahanan kepolisian. Dia masih sangat santai dan melihat jam. Dan tiba-tiba banyak mobil datang ke kantor polisi dan menyerbu. Mereka menyerang anggota dan petugas yang berjaga. Termasuk detektif Ilguk juga dihabisi. Pelakunya adalah Yoksu dan anak buahnya. Semua saksi mata dihabisi. Doksu bertanya, apa mereka bisa melakukan ini? Yohan berkata dia jangan cemas. Ini sudah saatnya dia bertindak. Banyak mayat berjatuhan di mana-mana. Doksu mengingatkan Yohan, serahkan Taejung padanya. Yohan tertawa, segera keluar dari sana. Luilan sudah menunggunya di luar. Yohan meminta Luilan membereskan ini, potret semua kekacauan ini. Yohan pun memacu mobil itu dengan sangat kencang. Pak Noh sedang sibuk di gudang. Dan Luilan sampai ke sana. Tak lama Eunbi juga datang. Dia melihat wanita ini. Berteriak memanggil ayahnya yang sudah cedera parah. Eunbi menyerang. Pak Noh meminta anaknya lari, menahan kaki Luilan. Luilan mencabut pisaunya mengejar Eunbi. Luilan jatuh. Dan Eunbi berhasil melukainya. Dia segera kembali ke dalam menolong ayahnya. Tiba-tiba Luilan kembali datang. Sementara Yohan sudah sampai di rumah sakit dan menghabisi baik Do Kyung. Dia mentertawakan Do Kyung. Dia sudah mengantarkannya menemui ayahnya.
dan truk-truk sampai di kediaman Johan. Semua barang dibawa masuk. Taejong berhasil sampai ke dalam, mulai menyusun patung-patung itu. Dan akhirnya Taejong menjalankan rencananya. Mengambil semua peralatannya, Johan menelpon Taejong. Dia sudah menduga Taejong akan datang ke rumahnya. Dia meminta Taejong menunggu. Taejong masuk ke ruang kontrol milik Johan, melihat alat itu. Sementara Johan memacu mobilnya dengan sangat kencang. Taejong mengambil paksa harddisk di peralatan Johan. Peringatan keluar dan pintu segera menutup. Taejong bermaksud pergi dari sana. Dia merusak pintu dan segera keluar. Ternyata Yeon Doksu sudah menunggunya. Dia tak menyangka akan bertemu lagi dengan Taejong. Mereka akan menuntaskan dendam lama mereka. Anak buah Johan muncul. Taejong sudah terkepung. Orang-orang ini menyerang. Taejong melawan sambil kabur, menembak dengan pistol pakunya. Satu demi satu anak buah Johan dihabisi. Ternyata banyak barang bukti yang disembunyikan di dalam patung. Doksu mengejar menembak dengan panahnya. Akhirnya keduanya berhadapan. Kedua musuh lama ini saling menyerang. Dan akhirnya Taejong berhasil mengalahkan orang ini. Johan akhirnya sampai. Dia mulai menyerang. Memuji Taejong yang berhasil sampai ke sini dan menyibukkannya. Taejong memakinya. Mulai besok dunia akan tahu apa yang dia lakukan. Johan sudah menyangka Taejong sudah mengambil harddisknya, tapi itu tak berguna. Johan mengambil katananya. Semua data yang sebenarnya ada di sini. Barang bukti di tasnya akan terhapus jika dicolokkan paksa. Ternyata Johan memang membiarkan Taejong untuk masuk ke rumahnya. Kepala Yoh juga sudah menyiapkannya. Taejong maju, tapi Luilan datang membawa Eunbi yang sudah disendera. Johan mentertawakan Taejong. Dia masuk dalam perangkapnya. Doksu yang masih hidup kepayahan. Johan meminta Taejong menghabisi orang ini, tapi Taejong tak mau melakukannya. Johan menghabisi Doksu sendiri, lalu menyerang Taejong. Taejong melihat kesempatan. Eunbi lolos dan Taejong segera menyerang Luilan. Keduanya mengeroyok Taejong. Luilan dilumpuhkan. Dengan katananya, Johan menyerang. Tapi dengan uletnya, Taejong melawan dan menjatuhkannya. Johan sudah kepayahan. Dia tak pernah menyangka Taejong berhasil mengalahkannya. Johan menunjukkan saat adiknya Taejin dihabisi. Memancing amarahnya. Orang ini mentertawakannya.
Taijung menyiksanya, menusuknya dengan katana. Ini adalah balasan untuk menghancurkan hidupnya. Johan meminta cabut saja nyawanya, tapi Taijung tak melakukannya. Dia mengambil bukti harddisk di pedang itu. Johan berteriak gila. Satu pukulan terakhir membuat orang ini pingsan. Taijung meninggalkan tempat itu menyelesaikan dendamnya. Rumah itu terbakar. Media heboh, CEO GA Group dan pemahat An Johan tewas akibat kebakaran di rumahnya. Barang bukti telah dibuka oleh Taijung. Semua kejahatan Johan terbongkar. Ternyata Pak Noh Yong Sik berhasil selamat. Dia memanggil Eunbi, menanyakan kabar Taijung. Semua korban rekayasa kasus An Johan disidang kembali dan dibersihkan namanya. Taijung terbukti tak bersalah di kasus ini. Dia merupakan korban pelanggaran HAM serius. Pengadilan memutuskan Taijung tak bersalah, bebas dari segala tuduhan. Taijung mengunjungi rumah duka, menyapa mendiang ibu dan adiknya. 6 bulan kemudian, Taijung kembali melanjutkan mimpinya, membuka toko bunga serta kafe di lantai 2 rumahnya. Eunbi selama ini selalu menemaninya. Hilang Suji dapat Eunbi. Sipir Jaechul datang berkunjung, membawa tanaman untuknya, mengucapkan selamat untuk pembukaan tokonya. Toko itu mulai beroperasi. Pak Noh juga membantu di tempat itu. Suasana hangat dan menyenangkan itu kembali. Taijung melanjutkan kembali hidupnya setelah perjuangan gila yang dilakukannya. Akhirnya, serial ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.